Oke, tes inteligensi umum CPNS, bagian silogisme. Oke, kita lihat dari yang kayak gini dulu ya. Silogisme itu, kalau ngerjain soal-soal silogisme, kalian harus bodo amat dengan yang mereka sebutkan. Jadi meskipun kalian tahu sebenarnya itu benar atau salah, tidak usah dipedulikan. Oke? Jadi lihatnya berdasarkan kalimat-kalimat yang disebutkan aja. Oke, pertama kita identifikasi kalimat-kalimat yang disebutkannya, premis-premisnya. Kita kasih label dulu, berarti ini mungkin P. Jadi P itu burung terbang dengan sayap. Kalau satunya lagi biasanya pakai Q. Q itu ikan berenang dengan sirip. Oke, jadi kayak hal-hal seperti ini, ikan berenang dengan sirip atau ikan tidak berenang dengan sirip, jangan dibayangin konteks aslinya di hidup, nggak dipakai. Jadi cuman lihat dari sini. Jadi kalimat pertama ini adalah jika P maka Q. Kalau kita pakai gaya penjelasan biasa, ini P panah Q. Okay? Bisa panahnya 1 atau 2, nggak gitu haruslah. Kalimat kedua, ikan tidak berenang dengan sirip. Ini artinya bukan, karena ada tidaknya, dan ini berlawanan sama Q, tidak Q. Nah, kita bedah satu-satu dulu ya, karena ini pertanyaan pertama. Jika P maka Q ini artinya apa? Ini sebenarnya kalau kita bedah di tabel, kan P sama Q bisa benar, bisa salah kan. Jadi kalau P benar, Q bisa benar. Kalau P benar, Q bisa salah. Kalau P salah, Q masih bisa benar. Kalau P salah, Q juga bisa salah. Kemungkinannya ada 4, karena ini betul dan salah kan. Nah, kalau ada tambahannya, jika P maka Q, ada salah satu dari ini yang akan kebuang. Jika P maka Q itu artinya apa? Kalau P benar, Q harus benar. Ini oke. Kalau ini, P-nya benar kan? Q-nya salah. Tapi ini nggak boleh di P, jika P maka Q. Ini salah berarti. Yang orang-orang sering bingung adalah yang dua kasus yang di bawah ini. Jadi kalau ada P, jika P maka Q, sebenarnya kalau P-nya salah, ini bodo amat gitu. Kayak terserah. Jadi masih boleh benar. Oke? Jadi kalau ada jika P maka Q, meskipun P-nya salah, tetap oke. Misal, jika kamu lulus ujian, P-nya, ayah akan belikan kamu PS5. Kalau kamu nggak lulus, ayah boleh nggak beliin PS5? Boleh. Kan pokoknya jika P maka Q. Yang nggak boleh adalah kalau kamu lulus terus nggak dibeliin, itu baru melanggar janji. Oke? Ngeceknya inget-ingetnya gitu aja. Nah, di sini ikan tidak berenang dengan sirip. Berarti yang ini kan. Kita tahu jika P maka Q. Berarti yang ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita tahu jika P maka Q-nya benar. Jadi hanya boleh yang si centang-centang ini. Kita tandain ya. Nih, karena dia benar, jadi kita bisa ambil nih. Tapi yang bisa diambil cuman yang 3 ini. Yang tengah ini udah nggak bisa. Karena itu tidak akan berlaku kalau P, jika P maka Q. Sama lagi, kita dikasih tahu premis keduanya adalah bukan Q. Jadi Q-nya harus salah. Kalau Q-nya benar malah nggak boleh diambil. Kita buang. Nah, kita nggak mau Q yang benar. Oke. Karena dibuang, sebarisnya juga dibuang. Buang juga. Berarti yang tersisa ini. Oke.
Nah, yang tersisa adalah bukan P, bukan Q, tapi tetap jika P maka Q. Nah, kita lihat di sini. Ikan berenang dengan sayap pilihannya. Nggak ada ya. Ini nggak ada. Ini bukan statement apapun. Ikan berenang dengan sirip itu Q. Di sini jawaban yang tersisa setelah kita mengaplikasikan semua premis, Q-nya harus salah. Ini juga salah. Burung tidak terbang dengan sayap. Ini berarti bukan P. Bukan P benar? Betul ya, karena P-nya yang tersisa, pilihan yang masih boleh, yang valid adalah bukan P. P-nya salah, berarti ini benar. Burung terbang dengan sirip, ini bukan kalimat apa-apa, jadi nggak usah dilihat. Burung terbang dengan sayap, itu kalimatnya P. Sementara yang tersisa di sini yang valid, P-nya harus salah. Berarti ini juga nggak boleh. Ini bukan jawabannya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, ini kalau kita pakai tabel cara klasik. Tapi bisa juga kita pakai diagram Venn biasa. Sama kayak tadi, ini burung sayap. Ini P yang tadi. Terus kita pakai diagram Venn biasa aja. Ini Q atau ikan berenang dengan sirip. Oke. Nah, jika burung terbang sayap, jadi maksudnya adalah kalau kamu di dalam sini, maka ikan berenang dengan sirip. Maka kamu harus di dalam sini juga. Berarti yang bagian sini kosong. Jadi nggak boleh ada isinya yang ini. Sama sih sama yang tabel tadi. Tapi ini mungkin agak lebih enak dilihat untuk beberapa dari kalian yang lebih visual mungkin. Jadi ini nggak ada isinya nih. Nggak boleh ada isinya. Ikan tidak berenang dengan sirip. Nah berarti nggak ada nih. Di dalam Q-nya nggak ada kan. Ini juga dicoret. Lah, kok nggak ada isinya semua? Ada, masih ada. Masih ada yang luar kan? Berarti ikan berenang dengan sayap. Itu juga bukan kalimat, nggak ada di sini. Ikan berenang dengan sirip itu yang di dalam sini. Udah dicoret tadi, nggak boleh ada kan? Salah. Burung tidak terbang dengan sayap, itu di luar P. Berarti yang ini. Udah dicoret-coret belum? Belum kan? Masih bisa. Jadi kalau kita gambar dengan lebih jernih, mungkin kita tandainnya bukan pakai dicoret, tapi dengan ini. Ini tidak boleh ada isinya, ini tidak boleh ada isinya, ini tidak boleh ada isinya. Yang di luar sini, kita masih nggak tahu ada isinya atau enggak. Ya, kalau masih nggak tahu ini berarti boleh benar, boleh salah. Burung tidak terbang dengan sayap. Boleh ya, karena satu-satunya yang masih ada isinya. Burung terbang dengan sirip ini bukan kalimat. Burung terbang dengan sayap udah pasti bukan. Oke, jadi yang tersisa yang masih mungkin benar adalah yang ini. Karena dari satu universal set ini juga harus ada satu yang benar. Jadi kalau udah sisanya tinggal satu, si tanda tanya ini jadi benar. Oke. Itu kalau kita pakai diagram Venn. Soal nomor 2. Semua yang berusia di atas 17 tahun, sama lagi. Jadi kalau berusia di atas 17 tahun, jadinya wajib memiliki KTP. Ini P, ini Q. Brian berusia 20 tahun, berarti Brian di atas 17 tahun kan? Berarti ini P. Sama kayak tadi, kalau kalian masih ingat, P berarti Q. Premis pertama, premis keduanya adalah P benar untuk Brian. Untuk Briannya. Jadi, yang hasilnya adalah Brian wajib memiliki KTP. Jadi untuk Brian masih sama ngikutinnya. Jadi hasilnya adalah Brian wajib memiliki KTP. Kok bukan yang A? Ada yang di atas 17 tahun dan tidak memiliki KTP. Kan wajib. Wajib belum tentu punya ya. Jadi hati-hati. Jangan diasumsikan. Makanya yang tadi harus persis sama. Ada yang di bawah usia 17 tahun dan memiliki KTP. Bisa jadi juga kan. Nggak dibilang apa-apa ini. Cuman dikasih tahunya cuman kalau di atas 17 tahun wajib. Kalau di bawah 17 tahun terserah. Nah ini tidak cocok dengan yang kita tahu dengan dunia asli ya.
Tapi emang kalau pertanyaan silogisme kayak gitu. Brian belum memiliki KTP, nggak tahu. Dia bisa udah punya, bisa belum punya. Brian telah memiliki KTP, juga nggak tahu. Oke. Sama lagi, kita coba kerjain pakai diagram Venn. Di atas 17, wajib KTP. Mungkin untuk lebih jelasnya, kalau mau lihat kenapa jawabannya oke yang tadi, punya KTP. Jadi wajib dan punya itu belum tentu sama. Nah, semua yang berusia di atas 17 tahun diwajibkan memiliki KTP. Berarti yang di sini nggak boleh ada. Ya. Semua yang di atas 17 tahun harus di dalam sini juga. Berarti di sini kosong. Oke. Ada yang di atas usia 17 tahun dan tidak memiliki KTP. Ada, bisa di sini. Jadi dia wajib punya KTP, tapi nggak punya KTP. Dia di sini. Si A nih bisa di sini. Ya kan? Ada yang di bawah usia 17 tahun dan memiliki KTP. Bisa juga. Bisa di mana-mana. Di bawah usia 17 tahun dan memiliki KTP itu bisa di sini. Bisa di sini. Karena belum ada X-nya, jadi kita nggak tahu. Dia harus di situ atau bukan. Brian belum memiliki KTP. Nah, Brian ini kasus spesifik kan, karena Brian berusia 20 tahun. Berarti kita tahu Brian di dalam sini. Brian belum memiliki KTP, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Di sini. Ya kan? Tapi Brian juga bisa di sini. Karena kita nggak tahu, jadi ya salah. Sama nih, ada yang di bawah usia 17 tahun dan memiliki KTP. Bisa ada, bisa juga salah gitu. Bisa aja di bagian sini kosong. Karena sebenarnya untuk semua bagian yang belum kita isi, ini sifatnya masih tanda tanya. Kita tidak tahu dengan pasti ini dalamnya X, silang, atau centang. Beda dengan yang soal nomor 1 tadi, karena soal nomor 1 tadi region yang tersisa cuma 1. Makanya yang terakhir itu jadi centang. Jadi ada yang di atas usia 17 tahun dan tidak memiliki KTP, berarti di atas 17 di dalam sini, tapi nggak memiliki KTP, berarti di luar sini, berarti di sini. Ya, di bagian sini. Kita tahu nggak di situ ada isinya atau nggak? Nggak tahu. Jadi nggak tahu. Nggak tahu itu salah ya. Ada yang di bawah usia 17 tahun dan memiliki KTP. Di luar sini dan memiliki KTP. Ada nih, bisa di sini, bisa di sini. Ya, karena nggak tahu, salah juga. Brian belum memiliki KTP, berarti Brian kan berusia 20 tahun. Berarti Brian udah di dalam sini ya. Jadi lihatnya cuma di dalam sini. Bisa nggak dia belum memiliki KTP? Bisa di sini. Sama, karena nggak tahu, salah. Brian wajib memiliki KTP. Brian di dalam sini ya. Tapi karena di sini centang, silang, berarti dia udah nggak mungkin ada di sini. Dia cuma boleh muter-muter di sini nih. Jadi apakah dia wajib memiliki KTP? Benar. Jadi dia udah nggak bisa keluar dari si wajib KTP ini. Ini pasti benar. Brian telah memiliki KTP. Sama lagi, ini kan udah di silang, jadi nggak boleh nih dalam sini. Dia udah punya KTP belum? Bisa iya, bisa nggak? Karena nggak tahu, salah. Yang pasti benar, cuman yang D. Oke, sama jawabannya. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Sama lagi nih. Ini ada dan ya. Berarti ini sebenarnya 2 kalimat yang terpisah. Ini berarti membawa STNK. P membawa SIM, Q, terus tidak terkena tilang, baru lagi. Tapi ada tidaknya, jadi kita tandainnya bukan R. Oke, kita tulis saja ya. P itu bawa STNK. Q bawa SIM. R terkena tilang. Nah, ini banyak. Ada P, ada Q, ada R.
kita harus bikin tabel lagi kalau mau nggak bingung. Jadi kalau P dan Q benar, R bisa benar, bisa salah. Kalau P dan Q, P benar, Q salah, R bisa benar, R bisa salah. Kalau P salah, Q benar, R bisa benar, R bisa salah. Kalau dua-duanya salah, bisa benar, R-nya bisa benar, R-nya bisa salah. Jadi kalau ada 8, ada 3, jumlah baris yang kita tulis ada 8. Nah, terus kita dapatnya apa nih? Jika P dan Q, maka bukan R. Ini ada kalimat ribetnya ya. Jika P dan Q, maka bukan R. Oke. Kita tulis P dan Q-nya dulu. Satu kolom baru lagi. P dan Q berarti P sama Q harus dua-duanya benar. Berarti ini benar, karena dua-duanya benar. Sisanya, karena ada salah satu yang salah, ini salah semua nih. Kalau mau P dan Q. Oke. Maka bukan R. Biar nggak bingung, kita tulis bukan R di sini. Bukan R itu isinya apa? Kebalikannya R. Jadi kalau R-nya centang, bukan R-nya silang. Kalau R-nya silang, bukan R-nya centang. Oke. Nah, jika P dan Q, maka bukan R. Berarti, ingat, kalau yang sini benar, bukan R-nya harus benar juga. Berarti yang melanggar premisnya, yang ini nih. Karena ini P dan Q-nya benar, tapi bukan R-nya salah. Ini melanggar premis. Kita buang. Yang lainnya apakah melanggar premis? Enggak. Karena kalau P dan Q-nya salah, nggak apa-apa. Oke. Lalu kita cek. Jika pengendara motor terkena tilang hari ini, kalau dia terkena tilang hari ini, kalau centang, maka ia tidak membawa STNK dan tidak membawa SIM. Berarti kalau R berarti bukan P dan bukan Q. Oke, kalau R-nya centang, pasti bukan P dan bukan Q enggak? Enggak kan? Ini masih ada nih, sisa-sisanya yang lain masih ada. Ini salah berarti, karena kita nggak tahu. Ini kan maunya P-nya silang, ini kan berarti kalau R-nya centang, P-nya silang, dan Q-nya juga silang. Bener sih ada, ini ada. Tapi nggak semua, makanya salah. Ya, jadi meskipun ada salah satu kasus yang oke, nggak semuanya oke. Jika pengendara motor membawa SIM atau STNK, jadi kalau salah satu dari P sama Q-nya ini ada yang silang salah satu, atau dua-duanya nggak apa-apa, maka R-nya akan silang. Coba kita lihat, R-nya silang, PQ, oke, ini oke. Kalau R-nya silang, P-nya centang, Q-nya silang, masih oke. R-nya silang, P-nya silang, Q-nya centang. Masih ada salah satu yang centang ya, masih oke. Tapi ini ada yang ini, tidak terkena tilang, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, masih oke. Masih belum kita coret-coret kayak gini. Berarti ini masih salah juga. Oke? Jadi ini salah, pilihan yang ini salah. Jika pengendara motor membawa SIM dan STNK, maka ia terkena tilang hari ini. Nah ini jika, maka ya. Sama kayak tadi. Jadi kalau bawa SIM dan STNK, kalau bawa, berarti dia jadi terkena tilang. Jadi kita mau cek, kalau P-nya sama Q-nya centang, apakah pasti R-nya centang juga? Kalau P dan Q-nya centang, ini salah ya. Pasti salah juga. R-nya silang nih. Jika pengendara motor terkena tilang hari ini, jadi kalau R-nya centang, maka ia tidak membawa, berarti dia nggak bawa
STNK, berarti P-nya silang atau tidak membawa SIM, atau Q-nya silang. Salah satu aja oke. Coba kita lihat. R yang centang, P-nya silang atau Q-nya silang. Ini ada, ini benar. Oke. R-nya centang. Salah satunya silang nggak? Benar. Ini salah satunya silang nggak? Benar juga. Ini benar semua ya. Untuk ketiga kasusnya benar. Berarti ini yang benar. Oke, jawabannya D. Tapi kita cek aja yang terakhir. Kalau pengendara motor tidak membawa SIM dan STNK, berarti kalau P-nya silang dan Q-nya juga silang, maka ia akan terkena tilang hari ini. Berarti R. Coba kita cek. Kalau silang sama silang, bisa kena tilang, bisa nggak kena tilang. Karena nggak tahu, ini juga salah. Oke, berarti jawaban yang benar adalah D. Kita kerjain lagi dengan cara yang tadi, yang diagram Venn. Sama SIM, STNK, kena tilang. Jika pengendara motor membawa STNK dan SIM, jadi kalau dia di dalam sini, dia tidak akan terkena tilang. Berarti nggak mungkin kena tilang. Berarti bagian ini nggak mungkin ada isinya. Oke? Kalau kita tandain pakai notasi kita biasanya, ini X di sini. Sisanya di luar gimana? Sisanya di luar masih mungkin terjadi. Kita dikasih premisnya cuma satu. Nggak tahu nih, bodo amat. Boleh di sini. Jika pengendara motor terkena tilang hari ini, kalau dia di dalam sini, maka ia tidak membawa STNK dan tidak membawa SIM. Maka dia pasti di luar STNK dan SIM. Salah ya? Karena dia masih bisa di sini. Ini tanda tanya. Nggak tahu. Jika pengendara motor membawa SIM atau STNK, kalau dia di dalam sini, karena atau. Oke. Jika pengendara motor membawa SIM atau STNK, maka ia terkena tilang. Kalau di dalam sini, pasti di luar tilang. Benar? Nggak tahu juga, masih ada yang di dalam. Tidak tahu. Jika pengendara motor membawa SIM dan STNK, kalau dia bawa dua-duanya, berarti di dalam sini, maka ia di dalam sini. Ini pasti salah justru. Nggak ada kok yang kena tilang. Jika pengendara motor terkena tilang hari ini, kalau dia di dalam sini, berarti dia nggak bawa STNK atau tidak membawa SIM. Hati-hati, tidak membawa atau tidak membawa. Tidak membawa atau tidak membawa itu artinya bisa di luar STNK, bisa di luar SIM. Berarti sebenarnya cuma di luar yang tengah ini. Cek lagi ya. Kalau dia terkena tilang, berarti dia di luar yang ini. Benar? Benar. Karena kalau terkena tilang kan berarti di sini nih, yang hijau. Mungkin biar lebih jelas. Kalau dia di dalam sini, berarti dia tidak membawa STNK atau tidak membawa SIM. Berarti dia di luar yang ini. Betul? Betul, karena dia di luar nih. Kenapa ini jadi benar? Karena yang di dalam sini udah pasti kosong. Jadi ini benar. Jika pengendara motor tidak membawa SIM dan STNK, berarti nggak bawa dua-duanya ya. Maka ia terkena tilang. Kalau dia di luar sini, nggak bawa dua-duanya, berarti dia di luar sini. Maka ia terkena tilang. Belum tentu. Bisa di sini. Bisa di sini. Dua-duanya masih tanda tanya. Berarti ini nggak tahu juga. Berarti jawabannya D. Oke. Untuk menjadi karyawan kementerian, seseorang harus lulus tes seleksi CPNS. Harus ya. Berarti kalau nggak lulus, nggak jadi karyawan kementerian. Ini, kalau ini P, ini Q, berarti
kalau lulus jadi karyawan kementerian, kalau nggak lulus nggak jadi karyawan kementerian. Ini sebenarnya dua ini bisa kita jadikan ini. Jadi kalau P pasti Q, kalau Q juga pasti P, dan lawannya juga, ini berarti artinya kalau bukan karyawan kementerian, pasti nggak lulus tes CPNS. Kalau nggak lulus tes CPNS, juga pasti nggak jadi karyawan kementerian. Oke? Untuk lulus tes seleksi CPNS, ini Q, ini harus juga. Berarti Q harus lulus tes SKD dan. Berarti Q artinya R dan S. R-nya tes SKD, S-nya lulus wawancara oleh user. Oke. Harus dua arah juga. Berarti kalau nggak lulus, kalau bukan R dan S, nggak bisa lulus seleksi CPNS. Andi bukan karyawan kementerian, berarti dia bukan P. Karena ini dua arah semua, berarti kita tahu Andi juga pasti tidak lulus tes seleksi CPNS. Kalau dia tidak lulus seleksi CPNS, sama kayak tadi, ini berarti karena dua arah, bisa dibuat tidak juga ini, tapi tidaknya dalam kurung ya. Nah, dan kalian tahu sebenarnya kalau tidaknya R dan S dalam tanda kurung begini, berarti artinya sama dengan bukan R atau bukan S. Jadi dia nggak lulus dua-duanya, artinya bukan tidak. Nah, bingung kan, makanya kalau pakai bahasa Indonesia tuh bingung. Jadi jangan pakai bahasa Indonesia kalau bikin ginian. Jadi artinya tidak dalam kurung lulus tes SKD dan lulus wawancara user. Oke. Nah, terus udah dicek satu-satu nih, apakah ada yang kita dapatkan dari sini. Jadi karena Andi bukan karyawan kementerian, dia bukan P, berarti dia nggak lulus tes seleksi CPNS. Terus dari sini kita tahu kalau berarti artinya dia nggak lulus tes SKD atau nggak lulus wawancara oleh user. Mana nih? Ada kan? Langsung. Gampang ya. Jadi di pertanyaan ini kita ketemu yang bidirectional gini. Jadi biimplikasi. If and only if. Jika dan hanya jika. Kalau pakai kalimat biasa, kadang pakainya harus. Oke. Kalau pakai metode diagram Venn bisa nggak? Bisa. Tapi ribet nih, karena ada 4. Jadi nggak usah ya. Jadi caranya untuk nomor 4 ini kita bahasnya pakai tabel.